Kita belajar dari Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang 52 dengan judul Bartimeus. Saya akan bacakan terlebih dahulu Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segala berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudaraku yang terkasih, arti daripada Bartimeus ini adalah honorable atau yang terhormat. Tetapi kenyataannya orang dunia, orang yang belum mengenal pribadi Yesus Kristus Tuhan, maka dia namanya terbalik dengan kenyataan yang nyata dalam hidupnya, karena dia seorang pengemis yang mengharapkan belas kasihan dari orang, yang menadahkan tangannya untuk meminta sesuatu dari orang-orang yang mungkin mempunyai kelebihan. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat kenyataan hidupnya berbeda dengan namanya. Kalau namanya hebat, yang terhormat, tetapi pekerjaannya sangat tidak terhormat, yaitu seorang pengemis yang mengharapkan sesuatu dari seseorang. Di dalam ayat yang ke-46, saya akan bagikan yang pertama adalah golongan pengemis, ya. Orang terhina, orang terusir, orang yang tidak terharga, ya. Orang yang terisolir, tidak dianggap, hidupnya tidak menentu. Mereka adalah orang-orang yang terombang-ambing di lautan lepas. Dihempaskan ombak kian kembali seperti orang mabuk di lautan lepas. Kesudahannya hanyalah apabila kalau mereka di laut dengan kapal, apabila mereka berlabuh di pelabuhan, barulah mereka dapat hidup dengan leluasa. Tetapi pada pagi hari ini, Yesus, ia sanggup. Bahkan kalau kita belajar di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-17, karena engkau berkata, "Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang dan miskin, buta dan telanjang." Nah, saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana Bartimeus ini, dia orang terhina, terusir, tidak berharga, ya. Dan dia hanya bisa berharap, hanya Yesus yang sanggup menolong dia, ya. Dan yang kedua, kita melihat ada golongan orang buta. Golongan orang buta ini tidak tahu tujuannya, tidak tahu harus kemana, yang ada kebencian, iri hati, sakit hati, tidak dapat memaafkan, apalagi bisa mengampuni, hidup di dalam
kegelapan. Ya. Karena kegelapan telah membutakan matanya. Ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 11 dikatakan, tetapi barang siapa yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, saudaraku ya, orang-orang buta ini ya tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Karena apabila orang buta menuntun orang buta, mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang buta perlu Yesus sebagai terang dunia. Kita melihat bagaimana yang ketiga adalah golongan yang duduk di pinggir jalan. Golongan orang-orang yang hidup di pinggir jalan ini adalah orang yang hidupnya di persimpangan jalan. Ikut Yesus, yes. Ya, ikut paranormal juga, oke? Ya, seperti benih yang ditabur, ya. Dikatakan benih yang ditabur di tempat yang berbatu-batu, di tempat semak duri, di tempat tanah yang subur. Tetapi ayat firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7 tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh yang sukanya ngajak ribut, mau menangnya sendiri, tetapi kita belajar di dalam Mazmur 1, kalau kita lihat bagaimana dalam Mazmur 1 dikata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sehingga orang yang duduk di dalam kumpulan pencemooh ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tidak berharga. Tetapi kita mau belajar bagaimana sungguh-sungguh untuk kita mengenal Yesus. Perlu jemaat butuh Yesus. Yang pertama adalah ayat yang ke-47, mau mendengar. Ya. Bartimeus ini tahu, mendengar Yesus orang Nazaret adalah seseorang yang sanggup melakukan mujizat. Orang mati dihidupkan, orang kusta ditahirkan. Kita melihat bagaimana dia matanya buta, tetapi hatinya, dia pakai telinganya untuk mendengar. Tetapi dia mengerti akan kitab Nabi dan kitab Taurat. Ya. Tetapi penting bagi setiap orang percaya, bukan saja mengerti firman, bukan saja membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pikiran dan perasaan Allah yang terdapat di dalam firman itu. Tetapi kita harusnya mengerti, understanding, memperhatikan, dan menyimpannya dalam hati. Meskipun orang buta ini Bartimeus tidak dapat melihat, tetapi dia sungguh melebihi dari melihat. Dia mendengar, ya. Dia mendengar, dia percaya tentang Yesus. Ada satu pengharapan. Saudaraku yang terkasih, kita belajar bagaimana Bartimeus yang buta. Dia mengerti firman, tetapi dia tidak punya pengharapan. Tetapi begitu dia mempercayai Yesus, ada pengharapan. Dari kita mendengar, kita mau dengar, kita mau baca, kita simpan di dalam hati kita. Dalam Yesus ada pengharapan yang besar. Ya. Kita lihat perumpamaan tentang dua anak, si sulung dan si bungsu. Di dalam Matius 21, tidak saya bacakan. Ayat 28 sampai 32, yang sulung dia berharap hanya kepada orang tuanya dan pemberian orang tuanya. Dia berkata, baik Bapak, tapi ia tidak pergi. Ya. Tetapi yang bungsu, yang kedua,
Aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah yang melakukan kehendak Bapa? Orang yang melakukan kehendak Bapa adalah menyesali apa kesalahan, menyesali apa dosa yang telah dikatakannya. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku, bukan saja mendengar, tetapi yang kedua adalah berseru di dalam ayat yang ke-47. To cry out. Ya. Berseru itu adalah suatu tindakan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukankah kita yang percaya kepada Yesus, kalau engkau menghadapi kesukaran, kesulitan, yang engkau mungkin tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi mengatasinya, ya. Tetapi kita belajar seperti Bartimeus ini. Semakin keras ia berseru, berteriak, biarpun dia dihalangi banyak orang. Mungkin engkau di dalam rumah tanggamu mengalami halangan-halangan, baik soal finansial, baik mengenai keluarga, baik mengenai anak-anak, baik mungkin dengan mertua, tetapi kita mau belajar. Ya. Dia tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Seperti wanita pendarahan yang 12 tahun. Kalau saudara baca di dalam Matius 15, hartanya sudah habis sama sekali. Ya. Mengalami pendarahan 12 tahun. Saya nggak bisa bayangkan 12 tahun seorang wanita mengalami pendarahan. Sepertinya sudah tidak ada harapan dalam hidupnya. Dan kita melihat bagaimana Zakius ingin bertemu dengan Yesus. Tapi dia tahu badannya pendek. Dia tidak bisa karena banyak orang berkerumun sehingga dia tidak bisa melihat Yesus. Tetapi hasratnya yang besar, ya, dia bisa berseru, Yesus tolong aku, ya. Kasihanilah aku. Dia buta, dia tidak bisa melihat. Dia hanya mengharapkan belas kasihan seseorang. Dan apa yang dilakukan? Dia bertindak, dia memanjat pohon. Dan kita lihat bagaimana orang yang mendengar, orang yang bertindak, yang mempercayai kepada Yesus. Maka Yesus berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil. Hari ini aku ada di dalam rumahmu. Saudaraku yang terkasih, di dalam ayat yang ke-50 ada kerendahan hati, merendahkan hati. Ya, tetap dia meninggalkan jubahnya. Inilah langkah yang diambil oleh seorang yang bernama Zakius. Ya. Dan dia meninggalkan jubahnya. Ya. Dan kita melihat bagaimana Bartimeus membuang jubahnya. Karena dia hanya percaya kepada Yesus. Langkah yang besar yang dibuat oleh Bartimeus ke depan adalah dia tanpa jubah. Jubah ini berbicara juga mengenai iman. Tanpa jubah, maju ke depan, itulah langkah yang besar. Nah, Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bayangkan, saudaraku. Kalau kita menghadapi kesukaran yang besar, kalau kita menghadapi kesulitan yang sepertinya sudah tidak ada pertolongan, tetapi ada seseorang yang berkata, ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tentu kita akan berkata, Tuhan tolonglah aku. Sama dengan Bartimeus. Bartimeus buta, dia nggak bisa melihat apa-apa. Tetapi hatinya begitu mencintai Yesus, berharap dia memperoleh kesembuhan.
Dan dia berkata, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Setiap saudara yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dan malam hari di Indonesia, ya, Bartimius tidak minta rumah, tidak minta uang, tapi minta disembuhkan, minta dilepaskan dari keterikatan penyakitnya. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-52, bagaimana kita melihat di dalam ayat yang ke-52, pergilah karena percaya, maka kita melihat suatu keajaiban terjadi. Saudaraku yang terkasih. Lalu kata Yesus dalam ayat yang ke-52, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana iman tanpa tindakan adalah kosong. Tetapi Bartimius ini bertindak. Ya. Dia nggak minta rumah, dia minta disembuhkan. Pergilah, karena percaya imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang terkasih, iman adalah dasar daripada apa yang kita harapkan dan bukti daripada apa yang telah Tuhan sembuhkan dari segala kebutaannya. Saudaraku yang terkasih, harusnya kita banyak belajar. Seperti juga Yesaya 6 dikatakan, inilah aku, utuslah aku. Kalau kita menjadi orang percaya, maka kita akan selalu berkata, inilah aku, utuslah aku. Sehingga kita dapat berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena dia Allah yang kudus, maka dia adalah Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak sanggup lakukan. Tetapi buat Yesus tidak ada yang mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Percaya kepada dia seperti Bartimius, seperti juga Bartimius, Sakius, dan perempuan Sunem. Dengan iman percayanya, apapun goncangan cobaan yang terjadi, dia sekali-kali tidak mundur. Tetap percaya, Yesus tolong dia. Haleluya. Amin.